Raden. Iya, gue juga heran gitu ya, ketika kalah baru tuh nggak ada namanya guling-gulingnya. Maksudnya kita, Dan memang aku bilang sangat kontroversial seorang pemimpinan wasit ini. tentu ini apa-apaan sih, kalau pemain jatuh Indonesia kagak peruit, tapi kalau Bahrain dikit jatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu di channel Raden History, dan kali ini kita akan ngobrol sepak bola semalam pertandingan Bahrain versus Indonesia yang kurang puas buat gue pribadi. Dan hari ini gue bersama salah satu head coach, yaitu Coach Winoto. Dan selamat pagi Coach Winoto. Selamat pagi Bang Raden. Coach Win, dari SSB mana Coach? Boleh kenalkan SSB-nya? Saya SSB di salah satu Kabupaten Tasikmalaya, yaitu SSB Bintang Karang Tasikmalaya. Oke, Coach. Pasti kita nonton dong Coach semalam Coach ya? Oke, nonton Bang Raden. Ya Coach, kita mungkin dari babak pertama dulu deh Coach. Kira-kira Indonesia mainnya gimana Coach menurut Coach? Ya, pengamatan kita ya semalam ya waktu pertandingan babak pertama, mungkin ini sangat di luar dugaan kita bahwa Bahrain itu bermain sangat high pressing. Sampai di menit 30 kita kesulitan untuk melakukan keluar dari dari zona pressing dari Bahrain itu sendiri. Nah, di menit ke-15 lah kita kemasukan, yaitu di menit ke-15 oleh Muhammad Mahrun. Nah, ini mungkin salah satu taktikal dari pelatih Bahrain untuk terus high pressing dari permainan timnas Bahrain ini untuk menyerang ke Indonesia. Ya, itu golnya Mahrun, tendangan bebasnya luar biasa banget ya Coach ya. Bahkan Martin Paes. Ya, itu memang luar biasa yang kita lihat lah permainan dari Bahrain ini. Bahrain ini sebenarnya sih nggak ada yang terlalu istimewa sih sebenarnya Bang Raden ya. Karena Bahrain ini juga mengandalkan bola-bola liar dan bola-bola dari hasil free kick lah gitu Bang Raden. Iya, oke. Nah, kita tuh di babak pertama kita memang kesulitan, nggak bisa keluar. Terus Sintayong juga di babak kedua mulai ada pergantian pemain. Dan di babak pertama itu kita mungkin pergerakan di lini depan kita kurang maksimal. Karena apa ya Coach kira-kira ya? Kalau gue pribadi, karena melihat Rafael yang sangat kesulitan juga di depan dan high pressing tadi. Sebenarnya faktor apa yang membuat kita sulit menyerang Coach dari high pressing tadi? Ya, karena banyak beberapa faktor di antaranya lah. Memang kita di luar dugaan ini permainan dari Bahrain ini dia langsung menekan di menit-menit awal, karena kenapa? Bahrain juga membutuhkan poin juga kan gitu Bahrain itu. Nah, artinya kita kesulitan untuk keluar, baru di menit ke-30 kita bisa keluar gitu. Dan akhirnya di masa-masa uji babak pertama kita bisa memasukkan ke gol ke gawang Bahrain itu melalui Rahmat Bangun gitu. Bang Raden. Ya, oke Coach. Nah, ini kan di babak kedua nih kita udah ada Eliano masuk Coach. Terus pemain-pemain yang lain juga masuk seperti Rizky Ridho menggantikan Jordi Amat di lini pertahanan. Dan itu sedikit merubah gaya permainan timnas Indonesia. Dan akhirnya kita terbukti bisa unggul 2-1 terlebih dahulu, walaupun ada gol yang tanda kutip, gue juga bingung ya. Menurut Coach, penampilan di babak pertama itu mungkin formasinya lebih ke defense, atau mungkin pas ke babak kedua lebih menyerang Coach? Ya, karena kita tahu lah Coach STY ini kayaknya main di babak pertama ini dia lebih mengandalkan delay ya. Artinya delay itu dia menunggu gitu, dan memang mungkin under pressing dari pemain Bahrain itu sendiri baru di menit ke-30 ke atas baru kita bisa keluar dari tekanan melawan Bahrain ini. Nah, yang harus kita akui bahwa back-back kita ini juga luar biasa ya, dari tekanan-tekanan ini bisa keluar dari tekanan di menit ke-30 tadi gitu Bang Raden. Ya. Terus kita sedikit ngomongin tentang satu pemain nih Coach, yang mungkin Mesiger di awal-awal sama Eliano di babak kedua. Mesiger nampaknya masih kurang chemistry kan di awal-awal. Ada sedikit juga miskomunikasi dengan pemain belakang. Terus Eliano bermain di posisi Sandy Walsh. Kira-kira tepat gak kemarin Eliano bermain di posisi kiri kanan Coach? Ya, karena
itu apa namanya, saya juga luar biasa itu dengan hadirnya Malik Rizaldi, kemudian apa namanya Eliano. Nah ini dua pemain debutan ini juga aku kira ini yang terbaik, apa permainannya juga nggak buruk-buruk sekali. Kita lihatlah Eliano memang karena kan di depan ada si apa Malik Rizaldi ya, jadi karena si Sandi Luas juga kan baru selesai dari cederanya, artinya posisi yang nomor apa namanya posisi dari right back atau posisi kanan ini sangat-sangat apa namanya artinya kosong. Artinya kalau dan si Eliano ini kan bisa main di beberapa tempat lah, termasuk bisa di right back, apa di artikel apa namanya gelandang serang, kemudian bisa juga main di wing gitu. Itu Bang Raden. Ya, oke, dari segala posisi. Jadi sebenarnya tampil maksimal semua ya coach dari pemain-pemain Indonesia coach. Ya, aku kira gitu lah. Pemain Indonesia ini luar biasa ya. Apa namanya mentalitasnya, beberapa permainan dari Bahrain ini yang sangat mengganggu, kemudian mengganggu konsentrasi para pemain dari Bahrain. Kita lihatlah pemain Bahrain ini seperti kaca gitu. Jadi kalau mereka unggul ini benar-benar luar biasa gitu lah. Diving-divingnya itu ya coach ya. Iya, kita lihatlah kalau Bahrain ini tertinggal di menit berapa itu, di menit ke 75 ya. Setelah golnya Silafel Turik. Ya. Nah ini bermain kaca itu kan hilang gitu dengan sendirinya. Artinya kalau kita memang apakah memang ini tipikal dari permainan dari Timur Tengah gitu Bang Raden. Iya, gue juga heran gitu ya ketika kalah baru tuh nggak ada namanya guling-gulingnya. Maksudnya kita guling-guling lah ya. Tapi ketika skor masih 1-0 udah drama duluan gitu kan, gue juga heran. Coach, tapi gol yang menjadi mungkin kita sendiri lemas tiba-tiba di 2 menit akhir dan tambahan waktu nggak sesuai. Gue sedikit dong coach komentarin coach apa yang terjadi sebenarnya. Di luar nalar kita dan memang aku bilang sangat kontroversial seorang pemimpinan wasit ini dari Oman ini ya. Jadi seharusnya di menit itu apa namanya di menit terakhir itu tatkala bola itu harusnya sudah di menit terakhir itu gitu. Tapi memang dari awal pertandingan wasit ini sangat kontroversial sekali. Oke. Wah, bener-bener gue pas lagi nonton tuh ini apa-apaan sih, kalau pemain jatuh Indonesia kagak peruit, tapi kalau Bahrain dikit jatuh pemainnya peruit. Wah, kira nggak fair lah pemimpinan wasit ini ya. Kita nggak tahu lah di belakang itu, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita lihatlah pertandingan semalam itu bahwa banyaklah keputusan-keputusan yang sangat kontroversial yang dilakukan oleh wasit dari asal Oman ini. Ya benar banget coach. Ya ini sampai sekarang pun itu masih perdebatan, tapi kita sedikit kita ngomongin dari babak pertama mungkin kita lebih bermain 5-4-1 ya coach. Dan di babak kedua mungkin berubah ke 3-4-3. Itu kalau dari segi formasi coach ini penilaian gimana coach di babak pertama sama babak kedua? Itu aja dulu yang aku coba tekankan. Dalam segi permainan kita sudah Oke, sebenarnya tidak ada perubahan dari pakem Coach Sintayong. Dia tetap menggunakan pola 3-4-3 karena dengan posisi defense. Nah, secara defense atau permainan negatif, Coach Sintayong ini selalu menggunakan 5-4-1. Nah, karena dengan pressing tadi yang saya katakan dari awal bahwa permainan dari Bahrain ini dia bermain sangat pressing ya, high pressing di barisan atas kita udah di pressing oleh pemain Bahrain. Nah, akhirnya kita menggunakan negatifnya itu jadi 5-4-1 secara taktikalnya, cara skema permainannya gitu. Tapi kemarin tuh dan memang gini Bang Raden, game plan babak pertama itu tidak jalan banget karena kita kalah main di tengah gitu ya oleh Bahrain itu gitu. Jadi kita aliran bola tengah kita dari Tom Haye, Jafar Ener dan itu selalu terputus. Nah, baru di menit-menit ke 30 ke atas kita bisa keluar dari tekanan Bahrain gitu Bang Raden. Ini yang gue juga menarik kemarin, starting line up-nya tuh sulit ditebak coach. Yang kita bahkan memprediksi ya. Bener kan, kita memprediksi tuh udah banyak di koma-koma bahkan di TikTok juga gitu kan.
berbeda sekali Coach. Malik Rizaldi starter. Wow, berarti terbukti dong ya, tidak apa, STI itu memang melihat kemampuan Malik Rizaldi Coach ya. Iya, karena gini, di beberapa match terakhir Malik Rizaldi di klubnya itu, di Persebaya, dia kan sangat bagus sekali kan gitu. Nah, aku dengan debutnya sekarang ini, aku kira Malik Rizaldi bermain dengan baik lah gitu. Dia mau ngambil bola, turun ke bawah, kemudian dia nyerang dan menusuk. Ini luar biasa. Di luar memang pas benturan ya dengan pemain Bahrain ini sampai mengeluarkan mengeluarkan darah lah di pelipisnya itu. Nah, saya kira ini penampilan terbaik dari Malik Rizaldi lah di debutnya dengan bersama tim nasional Indonesia. Gitu. Oke Coach, sedikit Coach. Saat ini kita di klasemen berarti di peringkat kelima Coach, dari 3 pertandingan hasil imbang. Ini besok melawan Cina ya, kita tahu juga Cina kemarin habis kalah lawan Australia 3-1. Peluang kita sebenarnya menghadapi Cina ke depan nanti bagaimana Coach? Ya, untuk peluang menghadapi Cina, saya kira kita bisa lah mengatasi permainan Cina, karena secara head to head permainan kita, pemain kita ini lebih baik sebenarnya dengan Cina secara head to head ya, walaupun di peringkat FIFA kita masih di bawah Cina. Nah, untuk ini sangat seru sekali, dan saya kira Jepang ini sangat setuju lah kita semua, ini tim yang sangat superior, dan dari 3 kali match Jepang ini tidak terkalahkan, dan ini di peringkat 2 sampai dengan kita di peringkat 5 ini poinnya juga nggak jauh, dan Arab Saudi kemudian Australia serta Bahrain ini poinnya 4 dan Indonesia 3. Artinya peluang kita masih sangat terbuka untuk menjadi runner up lah gitu. Amin Coach. Oke Coach. Ya, terakhir Coach, kalau dari Coach harapannya untuk Indonesia mungkin di grup ini bagaimana Coach? Ya, harapannya buat Indonesia mudah-mudahan kita nanti ke depan itu semakin superior, dan kemudian harapannya kita bisa menghabisi Cina di partai match yang keempat ini, dan kita bisa meraih poin penuh dan menjaga asa untuk lolos secara langsung di round 3 ini. Oke. Nah, itu tadi gue perbincangan dengan pelatih SSB, yaitu head coach Winoto di Tasikmalaya. Dan kalau kalian yang mungkin baru bergabung, kalau mau punya anak, mungkin mau mendaftarkan ke SSB-nya, nanti gue cantumkan Coach Winoto media sosialnya. Dan jangan lupa juga untuk di follow akun Coach Winoto TikTok-nya terutama, dan pastinya untuk subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.